Takut gagal jarang muncul sebagai ketakutan yang keras. Ia hadir lebih halus, dalam bentuk menunda, terlalu banyak berpikir, atau memilih diam ketika kesempatan datang. Orang yang terlalu takut gagal sering terlihat berhati-hati, bahkan bijaksana. Namun dalam psikologi gelap, ketakutan ini sering bukan tentang kegagalan itu sendiri, melainkan tentang apa arti gagal bagi harga diri mereka. Bagi sebagian orang, gagal bukan sekadar hasil yang buruk. Gagal terasa seperti bukti bahwa mereka tidak cukup layak, tidak cukup pintar, atau tidak pantas berharap lebih. Keyakinan ini biasanya tumbuh dari pengalaman masa lalu, ketika kesalahan dibalas dengan hukuman emosional, rasa malu, atau kehilangan penerimaan. Sejak itu, kegagalan tidak lagi netral. Ia menjadi ancaman terhadap identitas. Psikologi gelap memandang ketakutan berlebihan terhadap kegagalan sebagai bentuk perlindungan diri yang ekstrem. Dengan tidak mencoba, seseorang merasa aman dari rasa sakit. Dengan tidak melangkah, ia tidak perlu menghadapi kemungkinan runtuhnya citra diri. Diam dan menunda terasa lebih aman daripada berani dan kecewa. Masalahnya, ketakutan ini sering menyamar sebagai logika. Orang berkata belum siap, masih menunggu waktu yang tepat, atau ingin memastikan semuanya sempurna. Padahal di balik semua itu, ada kecemasan mendalam bahwa sekali gagal, mereka tidak akan sanggup bangkit. Dalam psikologi gelap, ini berkaitan dengan rapuhnya fondasi harga diri. Carl Jung menjelaskan bahwa ketika seseorang mengidentikan dirinya sepenuhnya dengan hasil, bayangan kegagalan akan terasa mematikan. Diri tidak lagi fleksibel. Setiap langkah menjadi taruhan besar. Akibatnya, hidup terasa seperti ladang ranjau yang harus dihindari, bukan ruang untuk bertumbuh. Orang yang terlalu takut gagal sering hidup dalam potensi, bukan realisasi. Mereka membayangkan banyak hal, memikirkan berbagai kemungkinan, tetapi jarang benar-benar melangkah. Waktu berlalu, dan yang tersisa adalah penyesalan halus yang tidak pernah diucapkan. Bukan karena gagal, tetapi karena tidak pernah mencoba. Psikologi gelap juga menunjukkan ironi ini. Dengan menghindari kegagalan, seseorang justru menciptakan kegagalan versi lain. Bukan kegagalan yang terlihat, tetapi kegagalan hidup sepenuhnya. Tidak ada kesalahan besar, tetapi juga tidak ada kemenangan yang nyata. Ketakutan gagal sering membuat seseorang tampak pasif, padahal di dalamnya terjadi perlawanan besar. Mereka melawan dorongan untuk hidup, bermimpi, dan berkembang. Semua demi menjaga diri dari luka yang mungkin bahkan tidak akan terjadi. Psikologi gelap tidak mengatakan bahwa gagal itu ringan. Ia hanya mengingatkan bahwa hidup yang dijalani sepenuhnya untuk menghindari kegagalan. Pada akhirnya, akan gagal memberikan makna. Karena keberanian bukan tentang tidak takut, melainkan tentang tidak membiarkan ketakutan mengendalikan seluruh hidup.